Baik, puji Tuhan, sebuah pujian yang indah, tinggal sertaku, sebuah pujian yang terinspirasi dari Lukas 24 ya, kedua orang yang berjalan ke Emmaus. Demikian juga seperti Musa yang memimpin bangsa Israel di padang gurun, berkata kepada Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, dia tidak akan berjalan. Biarlah ini juga menjadi ungkapan kita setiap saat, setiap waktu. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita dalam keadaan yang sulit, umumnya kita mencari Tuhan. Tetapi ketika kita berada dalam kondisi yang ya nyaman-nyaman saja, apalagi ketika kita merasa bahwa kalau bidang ini kita rasanya kuat, kita mampu, rasanya kita suka tidak melibatkan Tuhan. Contoh seperti murid-murid. Selama 3,5 tahun bersama dengan murid-murid, ketika Tuhan Yesus berkhotbah, mengadakan banyak mujizat, ya mungkin mereka hanya menempatkan diri sebagai pelayan, melayani umat. Tetapi ketika Tuhan Yesus sendiri yang mengajak mereka menyeberang dengan perahu, mereka membiarkan Yesus tertidur. Nah, seringkali kita dalam kehidupan ini begitu. Kita merasa bahwa ada bidang-bidang tertentu yang kita mampu, kadang-kadang kita membiarkan Tuhan tertidur. Sementara firman Tuhan dalam Mazmur 121 katakan bahwa penjaga Israel itu tidak pernah tidur. Tapi seringkali begitu. Yang membuat akhirnya kita menjadi sulit dalam menjalani hidup ini karena seringkali kita merasa kita mampu. Ketika sudah datang badai tofan baru kita membangunkan Yesus. Nah, saya percaya teman-teman di PDPK tidak demikian ya. Baik, saat ini ada tema yang kita boleh renungkan bersama tentang bagaimana iman itu menimbulkan harapan dan membangkitkan kasih. Luar biasa ya. Iman menimbulkan harapan dan membangkitkan kasih. Dan ayat yang dikasih untuk kita renungkan adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kita baca dari Roma 5 ayat yang pertama yang ayat yang ke-5. Di bawah tema hasil pembenaran. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ayat ini menarik kalau kita bisa melihat bahwa cara penulisannya sangat sistematik. Tapi untuk bisa membahas ayat ini, saya ingin ajak kita melihat dulu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena kalau kita perhatikan di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5 ini adalah perubahan yang sangat radikal dari pemahaman Rasul Paulus. Nah, kita melihat dulu sebenarnya dulu pemahaman seperti apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Saya ingin ajak kita baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita baca mulai ayatnya yang ke-4b kita baca dulu. Demikian. Atau mulai ayat 4 ya, katakan begini. Sekalipun juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, ini Paulus katakan begini. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi.
disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sampai di sini dulu, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa memahami siapa Rasul Paulus sebelumnya. Ini bukan sekedar orang Yahudi biasa. Ini seorang cendekiawan Yahudi yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia bilang di sini bahwa disunat pada hari ke-8 itu ciri benar. Jadi disunat yang benar itu disunat di hari ke-8, bukan disunat sudah remaja, ya. Dan dia lakukan itu, dia alami itu. Suku Benyamin, dia bilang dia orang Ibrani asli. Benyamin itu dari Benyamin, anak kesayangan. Dan dia merasa bahwa warga kesayangannya Tuhan sebenarnya. Lalu dia katakan begini, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi itu ya orang yang sangat berpegang teguh. Ini kalau di sini mungkin kelompok radikal kali ya. Ini Yahudi radikal, Yahudi ekstrim begitu. Dan Rasul Paulus ada di kelompok ini. Lalu dikatakan begini, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Bangga, dan ternyata ini menjadi pengajaran dari ajaran Yahudi, bahwa kalau orang di luar Yahudi itu dikatakan kafir, dan kalau membunuh orang di non Yahudi berarti dianggap itu dapat pahala. Dan itu Rasul Paulus punya pemahaman seperti ini dulu. Lalu dikatakan begini, tentang kebenaran, perhatikan Bapak Ibu Saudara, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa. Dia ahli kitab-kitab Yahudi, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa agama Yahudi itu punya sekitar 613, pokoknya ada 600-an aturan Taurat. Dan Bapak Ibu Saudara tahu mengapa mereka begitu kekeh gitu untuk membangun bait Allah? Karena ada sekitar 200-an aturan Taurat yang harus dilakukan dalam bait Allah. Makanya ada tembok ratapan, mereka menangis gitu. Nah, ini pemahaman orang Yahudi bahwa kalau mereka melakukan sebanyak-banyaknya Taurat, sampai 600-an Taurat, dan mereka dapat pahala yang banyak, dan itu kemungkinan untuk masuk ke surga lah, kira-kira begitu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, Rasul Paulus berada di dalam pemahaman seperti ini sebelumnya. Tapi perhatikan apa yang dia katakan di dalam ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan dalam segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa. Ini seorang cendekiawan Yahudi menguasai kitab-kitab Yahudi dengan begitu sempurna, boleh katakan begitu. Tetapi saat ini dia menjadi pengikut Kristus. Lalu, jadi kenapa saya membaca dua bagian ini? Di dalam Filipi tadi yang kita baca, pemahaman Rasul Paulus bahwa kebenaran itu karena melakukan hukum-hukum Taurat. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dituntut oleh hukum Taurat, termasuk juga penganiayaan jemaat yang non-Yahudi. Tetapi dalam pengenalannya dia akan Kristus, dia mengatakan bahwa itu semua sampah. Saya membayangkan begini, mungkin dia berpikir, masakan bunuh orang, masakan aniaya orang dapat pahala. Dia tiba-tiba mungkin bisa dicerahkan untuk mengerti, masa membunuh orang dapat pahala. Dan dia mengatakan semua itu sampah karena pengenalannya akan Kristus. Tapi cukup menyedihkan kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, saya dikirimin WA daftar pendeta-pendeta yang jadi mualaf. Menyedihkan sekali kalau saya lihat begitu. Dan buat saya, mohon maaf kalau saya sebutkan kata ini, adalah satu kebodohan. Adalah satu kebodohan kalau orang yang tahu tentang kepastian,
tetapi berpindah kepada kepastian. Saya ingat waktu itu ada seorang bapak yang menelpon saya, waktu saya siaran di sebuah radio apa ya, radio Rem ya. Dan ada seorang bapak yang bilang begini, bahwa hanya orang bodoh saja yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu ketika saya bertanya kepada bapak itu, jadi dia bilangnya katanya pendeta dan akhirnya jadi mualaf. Jadi muslim lah, katakan gitu. Lalu saya bertanya kepada dia, apa yang menjadi keyakinan Bapak kok bisa punya keyakinan pindah ke agama yang lain dari Kristen? Karena menurut saya adalah satu kebodohan. Gitu. Saya tanya dia, kalau misalnya Bapak dia bilang dia seorang pengusaha juga, dan saya katakan, kalau misalnya Bapak seorang pengusaha, lalu ada 2 tawaran dari teman Bapak untuk bisnis. Tawaran modal, yang satu sudah menjanjikan sebuah tawaran yang pasti, tetapi yang satu menawarkan sebuah proyek yang besar, tetapi belum pasti. Menurut Bapak pilih yang mana? Oh, waktu pertanyaan saya seperti itu, dia jawabnya dengan tegas. Ya, saya harus memilih yang pasti dong. Pengusaha butuh kepastian. Ya, puji Tuhan. Lalu saya bertanya lagi pada dia, apakah keyakinan yang Bapak alami sekarang ini, Bapak memiliki kepastian ke sorga? Apakah ada ayat di dalam kitab yang Bapak percaya sekarang menjamin ada kepastian ke sorga? Dia nggak bisa jawab. Lalu saya katakan gini, mungkinlah, Bapak kan punya nabi lah, nabi terbesar di agama yang Bapak anut sekarang ini. Apakah ada nabi Bapak pernah berjanji kepastian ke sorga? Dia bilang, ya hanya Tuhan yang tahu. Karena dia bilang hanya orang bodoh yang percaya bahwa Yesus Tuhan yang menjamin kepastian ke sorga, maka saya katakan buat dia begini. Karena dia ajak saya jadi mualaf. Dia bilang, Pak, hanya orang bodoh yang mau berpindah dari kepastian kepada ketidakpastian. Di dalam Kristus kita memiliki jaminan yang pasti. Ayatnya pasti, ya, janjinya juga pasti. Jadi buat saya, Pak, mohon maaf, hanya orang bodoh saja yang mau berpindah dari kepastian kepada ketidakpastian. Jadi, mohon maaf, saya tidak mungkin pindah ke agama Bapak. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa apa yang menjadi keyakinan dia itu adalah sampah. Padahal dia mungkin sudah menjadi doktor teologi, sebagai seorang sarjana teologi, dokter teologi Yahudi. Tetapi semuanya itu dia anggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Saya berpikir seharusnya Bapak Ibu Saudara kita harus memiliki keyakinan seperti Rasul Paulus. Dan kita lihat seperti Petrus misalnya. Selama 3,5 tahun melihat begitu besar mujizat, begitu besar kuasa Tuhan dinyatakan dalam pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi bisa menyangkal Yesus 3 kali. Siapa lagi? Thomas. Sudah melihat begitu banyak bukti mujizat, kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan, masih nggak percaya. Yudas lebih parah lagi, bisa menjual Yesus. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus, ketika dia percaya kepada Kristus, dia mengalami banyak penganiayaan, masuk penjara, dicambuk berkali-kali. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat dia meninggalkan iman. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini juga seharusnya menjadi keyakinan iman dia. Dan apa yang dia katakan di dalam Roma 5 tadi. Dikatakan begini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Ayat ini dulu kita bahas Bapak Ibu Saudara.